Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allah Akbar. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai rupiah, ya. Tapi kalian sudah makan belum semuanya nih? Sudah. Alhamdulillah. Sudah? Tapi lumayan. Alhamdulillah. Tetap alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Kita mau belajar tentang cinta, bangga, paham, rupiah. Lihat ini. Ini adalah mata uang semuanya. Mata uang dalam bentuk rupiah. Nah, pertanyaannya adalah apa itu rupiah? Uang. Iya. Mata uang. Mata uangnya siapa? Indonesia. Kalau mata uangnya Zimbabwe apa? Oke, mata uang. Jadi rupiah itu merupakan mata uang Indonesia. Itu berlakunya di mana? Di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Tepuk 1. Tepuk 2. Oke, fokus. Lanjut. Tahukah kamu apa uang pertama Indonesia? Uang pertama Indonesia adalah ori, bukan original. Ori kepanjangannya adalah tulisannya sebenarnya adalah oweng. Jangan lama, oweng. Republik Indonesia. Nah, ini adalah uang pertama Indonesia yang diterbitkan kapan? 30 Oktober 1946. Jadi setelah kita mengalami kemerdekaan, tahun berapa kita merdeka? Tahun berapa kita merdeka? Ya, betul. Tahun? Ya, betul. Jadi tahun tepuk tangan dulu. 1945 kita merdeka, lalu kemudian setelah itu tahun kedepannya kita mengeluarkan uang kita sendiri, yaitu ori, uang Republik Indonesia. Gitu. Itu sebelum adanya rupiah, ya. Sebelum adanya rupiah. Nah, tapi sebelum itu, sebelum adanya ori juga, Indonesia memberlakukan beberapa mata uang, seperti misalnya mata uang dari Belanda. Ada yang tahu mata uang dari Belanda? Ada mata uang dari Jepang juga diberlakukan. Ya. Ada mata uang dari Hindia Belanda itu, ya. Itu juga diberlakukan di Indonesia sebelum adanya ori. Lalu kemudian pas tanggal berapa keluarnya? 30 Oktober tahun 46 keluarlah ori. Nah. Kemudian setelah itu tahun 49 ori kemudian diganti dengan mata uang yang kita sampai sekarang yang kita sebut sebagai rupiah. Hah? Maksud saya IDR. Oh iya, betul. IDR, Indonesian rupiah. Mari kita lihat lagi bahwa apa sih yang perlu kita lakukan untuk rupiah ini. Pertama tentu saja kita perlu cinta terhadap rupiah. Bagaimana cara kita mencintai rupiah? Bagaimana caranya kita mencintai rupiah? Merawat, mengenali dan menjaga. Bagaimana kalau seperti kita mencintai seseorang misalnya? Kalau kita mencintai seseorang, maka kan seluruh perhatian kita pasti kepada orang itu, ya dong. Pasti apa saja, kalau dia lapar misalnya, pasti kita tanya udah makan belum, ya kan? Itu kita bentuk cintanya seorang suami kepada istri, atau kepada ibu kepada anak, atau anak kepada orang tua. Bentuk cintanya kan seperti itu. Nah, sama halnya juga kita mencintai rupiah. Kita memperlakukannya secara tepat.
kita menjaga dirinya dari kejahatan uang palsu. Ada tidak sih uang palsu di Indonesia ini? Banyak. Maka kita perlu mengetahuinya dan kita perlu menjaganya. Menjaganya dengan mengenali uang kita dari yang paling kecil, koin apa? Koin apa? 100 rupiah. Habis itu 200 rupiah. Ada lagi apa? 500. Ada lagi? 1000 rupiah. Yang paling besar uang koin 1000 rupiah. Kemudian ada juga uang kertas. Kita punya uang kertas pecahan yang paling kecil apa? 1000. Setelah itu 2000. 1000 warnanya apa? Ya. 2000. Kemudian apa? Warnanya? Ya, agak kecoklatan ya. Oke, kemudian 10.000 warnanya? Kemudian warnanya? Kemudian warnanya? Terakhir? Merah. Itu yang paling kita cari. Bentuknya 100.000. Ada tidak uang pecahan yang lebih besar daripada 100.000? Ya, belum. Ada 75 itu. Oh, 75.000, betul. 75.000 ketika kapan dikeluarkannya 75.000? Ketika kita kemerdekaan ke-75. Kita keluarkan uang kertas bernilai bisa tidak digunakan untuk penukaran? Bisa. Maksudnya kita digunakan untuk berbelanja? Bisa. Bisa. Ya, tapi itu opsional ya. Oke. Selanjutnya, tadi kita sudah mengenali, merawat, menjaga, lalu kemudian kita juga perlu bangga terhadap uang kita. Karena rupiah merupakan simbol kedaulatan, dia merupakan pembayaran yang sah dan pemersatu bangsa. Seluruh orang Indonesia pasti menggunakan rupiah. Ya. Kita belanja di pasar tuh pakai rupiah, bukan pakai mata uang kripto kan? Iya. Apalagi dolar. Betul? Iya. Pernah pakai dolar belanja di pasar? Tidak. Kecuali dolar kecuali di Singapura ya. Tapi kita ini simbol kedaulatan. Nah, kita bangga. Makanya tadi tuh sebelum adanya mata uang rupiah, kita pakai mata uang asing. Lalu kemudian para pelopor-pelopor dulu tuh mereka menjudge kita harus memiliki uang rupiah untuk mempersatukan kita melalui mata uang itu. Kalau kita bawa itu ke luar negeri misalnya, orang akan tahu bahwa rupiah merupakan simbol mata uang dari negara Indonesia. Baik. Makanya itu merupakan simbol kedaulatan, pemersatu bangsa. Kita semua belanja menggunakan rupiah. Ini ada uang kertas, ada uang koin atau uang logam ya. Nah, dulu tuh ada uang logam tuh 1000, terus tengahnya warnanya kuning sendiri. Kelapa sawit. Ya tuh. Gambar-gambar di mata uang kertas juga semuanya merupakan gambar-gambar pahlawan. Pahlawan bukan pahlawan Zimbabwe, tapi pahlawan Indonesia. Kemudian kita juga perlu paham rupiah. Tadi apa pertama? Cinta? Bangga? Paham rupiah. Maka di sini di Indonesia kita menggunakan mata uang rupiah. Kita paham terhadap rupiah. Apa sih paham itu? Kita memahami peran rupiah dalam peredaran uang, stabilitas ekonomi, dan fungsinya sebagai alat penyimpanan nilai kemampuan. Maksudnya alat penyimpanan itu kalau seseorang punya 50 juta ya punya 50 juta rupiah di bank. Kalau 100 juta ya 100 juta rupiah. Dengan caranya apa? Kita pahami ini, kita bertransaksi, kita belanja, kita berhemat menggunakan rupiah. Kalau kita mau belanja, belanjanya pakai rupiah. Kalau misalnya kita nih jadi apa namanya? Kita jadi business woman. Terus kita mau melakukan transaksi. Transaksinya paling baik adalah menggunakan rupiah. Supaya apa? Supaya stabilitas ekonomi kita di negara ini terjaga. Karena nanti kan devisanya lari ke Indonesia kalau kita menggunakan rupiah. Kalau kita menggunakan dolar, kita harus convert lagi ke dolar. Setelah itu baru kita belanja pakai dolar. Nah, kenapa kita perlu menggunakan bertransaksi rupiahnya agar apa namanya? Kembali lagi
stabilitas ekonomi. Harga rupiah itu kuat, bertahan di dunia internasional. Makanya kita harus bertransaksi pakai rupiah. Makanya kenapa orang-orang pebisnis itu lebih disarankan menggunakan rupiah daripada dolar. Dolar itu kuat, hampir semua negara pakai. Tapi maka itu kembali kita harus bertransaksi, belanja dan berhemat menggunakan rupiah. Kemudian terakhir, mari kita bertransaksi menggunakan rupiah, kita belanja ke pasar, kita tabung, jangan tabung dalam bentuk uang kripto atau dolar, tabunglah dalam bentuk rupiah. Mungkin itu saja, ada pertanyaan? Terakhir. Kenapa mata uang rupiah selalu turun? Kenapa mata uang rupiah? Itu tadi, karena kita kurang bertransaksi menggunakan rupiah. Coba kalau semua orang menggunakan rupiah. Kebanyakan orang-orang yang punya usaha-usaha besar, mereka bertransaksi menggunakan dolar. Karena menurut mereka itu keuntungan. Tapi ya itu, kembali stabilitas ekonomi kita turun. Makanya kita harus menggunakan rupiah. Tidak ada lagi? Oke, terakhir kita mau yel-yel dulu. Tahu yel-yelnya cinta bangga rupiah? Tahu. Coba bagaimana Amirah? CBP rupiah. Bagaimana? CBP rupiah. Cinta, bangga, paham, rupiah. Ulang. Cinta, bangga, paham, rupiah. Oke. Coba Pak Guru ulangi. CBP rupiah. Cinta, bangga, paham, rupiah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.